Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan BEP 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Agil Sahrif. Saya adalah guru MTS Ali Ihsan Kenje sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK IAIN Ambon, Mapel Sejarah Kebudayaan Islam. NIM PPG saya 2503 10955. Hari ini tanggal 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, coba disiapkan terlebih dahulu. Untuk kelas, silakan disiapkan terlebih dahulu. Sta'id, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan rezekikanlah kepadaku berupa pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan memeriksa dulu kehadirannya pada hari ini. Bagaimana? Hari ini hadir semua? Hadir semua? Hadir. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya mau cek dulu kondisinya siswa MTS kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, supaya lebih semangat lagi dalam belajar sebentar, kita coba dulu dengan tepuk semangat ya, supaya tambah semangat belajarnya. Oke? Baik. Tepuk semangat. 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 Oke, tenang dulu. Oke. Jadi hari ini kita kembali bertemu untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar materi baru, ya. Jadi untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini itu judulnya adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tapi sebelum itu Bapak mau tes dulu ya. Masih ingat tidak materinya yang minggu lalu kita pelajari? Masih ingat? Tentang apa? Tentang tentang kondisi masyarakat Arab perang Islam. Jadi sebelumnya kita sudah pelajari tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang ya, di mana masyarakat pada saat itu masih dalam kehidupan jahiliyah. Baru setelah itu datang Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa Islam ya. Pada saat Nabi berdakwah di Mekah itu mendapat banyak tantangan ya. Apa tantangannya Nabi di Mekah waktu berdakwah? Apa? Diganggu oleh siapa? Kafir? Ya,
jadi materi hari ini ada kaitannya dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad di Mekah, ya, yaitu Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Ya, baik, itu ya untuk materi hari ini. Sebelum saya masuk untuk membahas materinya, saya mau sampaikan dulu tujuan pembelajarannya untuk hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kalian mampu mengenali alasan apa yang membuat Nabi itu melakukan hijrah ke Madinah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mengidentifikasi atau mengenali apa saja tantangannya yang dihadapi Nabi ketika Nabi melakukan hijrah, ya. Dan yang terakhir adalah kalian akan mempelajari apa hikmah dari proses hijrahnya Nabi ke Madinah. Baik, jadi itu ya tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini, ya. Baik, selanjutnya mengenai pembelajaran pada hari ini, Bapak juga mau sampaikan kita akan menggunakan metode PBL. Apa itu PBL? PBL itu adalah Problem Based Learning. Jadi Problem based learning ini kalian nanti akan Bapak kasih tugas untuk memecahkan suatu masalah, ya, memecahkan suatu masalah sekaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum saya masuk, saya akan putarkan video pembelajaran sekaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi Bapak harap pada saat diputar videonya, ya, tolong perhatikan baik-baik, ya, supaya kalian bisa memahami apa isi dari video yang Bapak akan putarkan sebentar, ya. Baik. Islam dari Yasrib pulang menuju dalam mengakhiri Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai membujuk kaum muslim di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan makan yang cukup besar risikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yathrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya mereka melakukan rapat di Darun Nadwa, Parlemen Mekah. Iblis datang ke pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan merasa baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang terkhusus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada dan ditakluk tak puas keadaan. Usulan tersebut didukung oleh Iblis yang menyambut tadi dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan kecil untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, malaikat Jibril turun membawa wahyu rohnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut. Malam ini, engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah hari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar
hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah di Yathrib. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan kuda hijau yang berasal dari Hadramaut ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang kau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai kuda tersebut. Seiring berjalannya malam, para pembunuh utusan Quraisy telah berkumpul menunggu rumah Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka, beliau mengurus tumpuk tanah dari Al-Fatah, lalu menabrakannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau, sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus ke gua Sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan kau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biar aku yang mengalaminya saja." Dia masuk, lalu jauhnya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyimpan. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur. Sementara dia Abu Bakar di tengah binatang berpisah dari lubang yang ditutupinya. Namun dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa dengan wahai Abu Bakar? Ayah dan ibuku jadi utusan wahai Rasulullah. Aku telah disengat." Jawabnya. Lantas Rasulullah SAW melihat kecil ke bekas tanah tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Setelah 3 hari, keduanya sembunyi di gua Sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Dan istimewanya bahwa Quraisy memutuskan menggunakan semua sarana menggunakan kedua orang tersebut. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar kepada ekor kuda sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy. Aku kondisinya dan keadaan hidup atau mati. Berkaitlah para pasukan pemuda upaya keras melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan, tempat dataran rendah, namun hal itu tidak membuahkan hasil dan tepat. Pada hari ketiga, kekeringan di gua Sur pecah oleh suara sekelompok laki-laki yang semakin lama semakin mendekat. Para pelacak tersebut telah sampai pulang ke mulut gua. Akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Abu Bakar berkata, "Aku berada di sisi Nabi SAW di gua. Lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka mulai ke bawah, pasti dia dapat melihat kita." Beliau berkata, "Diamlah wahai Abu Bakar. Kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah." Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka memuliakannya, padahal para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri beliau. Menyadari bahwa kafir Quraisy mulai memburu di sekitar lokasi tersebut, Muhammad SAW dan Abu Bakar meminta pembantunya untuk membawa unta mereka. Mereka menunjuk Abdullah bin Uraikid Al-Laisi sebagai penunjuk jalan. Dia merupakan seorang penunjuk jalan yang berpengalaman. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW
keberadaan Muhammad SAW yang memutuskan untuk mengejarnya. Kudanya pun dibaju. Setelah ia mendapati Muhammad SAW dan Abu Bakar dalam pandangannya, kudanya terperosok beberapa kali. Kemudian Suraqah menderanya, lalu ia bangkit lagi, namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak mampu melawan perlindungan Allah yang diberikan kepada Muhammad SAW. Lantas Suraqah berteriak memanggil mereka bahwa mereka aman. Mereka pun menghentikan langkah. Lalu Suraqah menunggangi kudanya hingga menemui mereka. Terbersilah di dalam dirinya bahwa apa yang dibawa Muhammad SAW ini akan mendapat kemenangan. Suraqah pun meminta jaminan perlindungan dari Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau. Permintaan maaf dan jaminan perlindungan diterima, dan Rasulullah SAW meminta agar Suraqah merahasiakan kejadian tersebut. Suraqah segera kembali ke Mekah dan berusaha menggagalkan usaha pengejaran terhadap Muhammad SAW. Selama 7 hari berturut-turut, rombongan Rasulullah SAW berjalan menyusuri kegelapan malam hingga mereka mencapai kampung Bani Sabit dekat Madinah. Ketakutan. Untuk pertama kali hati mereka gembira dengan harapan dan jaminan kemenangan. Mereka hampir sampai pada tujuan. Para sahabat Yasrib mendengar berita yang mengabarkan bahwa junjungan mereka, Rasulullah SAW telah melakukan hijrah ke Madinah untuk bergabung bersama mereka di Yasrib. Sadar akan permusuhan dan usaha kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW, umat Islam di Yasrib menunggu kedatangan beliau SAW dengan penuh kecemasan dan mencoba menggali informasi pelarian beliau serta sedih. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelumnya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini telah sampai di Kuba yang terletak di pinggiran Madinah. Di sana mereka menginap beberapa hari dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendirikan masjid di Kuba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian. Pada hari Senin 27 September 672 Masehi, di tengah kecemasan umat Islam menunggu kedatangan Rasulullah SAW, seorang Yahudi Yasrib berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang." Dan terdengarlah suara campur aduk dan begitu takbir dari perkampungan Bani Amr bin Auf. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau. Yasrib pun sekarang dikenal dengan nama Madinah, karena dari Madinah Nabi atau kota Nabi. Sejumlah penduduk Madinah menawarkan pada Rasulullah SAW menginap di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW membiarkan kontanya untuk memilih. Biarkan saya ini berjalan, karena ia diperintah. Maka unta tersebut terus berjalan sampai akhirnya menderu di pintu Al-Ayyub. Di sana kemudian dibangun Masjid Nabawi. Kaum Muhajirin dan Ansar bersama-sama membangun masjid dari batang pohon kurma sebagai tiang yang ke atap yang terbuat dari ranting. Satu sisi bangunan yang cukup lebar tetap dibiarkan terbuka. Demikian, kaum Muhajirin dan Ansar telah membuka satu ikatan resmi. Rasulullah SAW pun menyatukan mereka dalam sebuah ikatan persaudaraan dan memandang kesatuan. Islam telah membentuk satu kekuatan dan menghapuskan segala perbedaan. Baik, barusan kalian sudah menyaksikan video pembelajaran mengenai materi peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, selanjutnya Bapak akan menampilkan materi dalam bentuk PowerPoint. Nanti Bapak akan jelaskan ya. Ini materinya masih sekaitan dengan peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Silakan disaksikan ya.
slide yang pertama, ini judul materinya adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Latar belakang hijrah. Di Mekah, umat Islam mengalami tekanan, siksaan, dan penindasan dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tidak leluasa menjalankan ibadah. Nabi Muhammad SAW berupaya tetap berdakwah secara rahasia dan terbuka. Namun penolakan terus terjadi. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat berhijrah ke Madinah. Ia memiliki penduduk yang bersedia menerima dan melindungi kaum muslimin. Selanjutnya, persiapan hijrah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan strategi hijrah dengan sangat hati-hati. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Zur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Asma bin Abu Bakar membantu mengirimkan makanan dan informasi. Pemandu jalan Abdullah bin Quraikid, seorang pemandu yang ahli dalam navigasi padang pasir. Selanjutnya, perjalanan hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menempuh perjalanan yang berat, melalui rute yang tidak biasa untuk menghindari pengejaran. Beberapa keajaiban terjadi dalam perjalanan mereka, seperti laba-laba menutupi pintu Gua Zur dan burung merpati membuat sarang itu. Semua bentuknya itu adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk Madinah. Faktor-faktor penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah. Pertama, ancaman terhadap orang-orang Islam semakin hebat. Yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya berhijrah. Ketiga, penduduk Madinah memberi jaminan keselamatan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang Islam. Keempat, untuk mengatur strategi baru yang lebih berkesan. Makna dan hikmah hijrah. Makna hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga perpindahan dari keburukan menuju kebaikan. Hikmah hijrah, persaudaraan Muhajirin dan Ansar, persatuan antara kaum pendatang Muhajirin dan penduduk asli Ansar. Strategi dakwah, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah dengan prinsip keimanan, keadilan, dan persaudaraan. Ketiga, kebebasan beribadah. Di Madinah, umat Islam dapat beribadah dengan aman tanpa gangguan. Keempat, fondasi negara Islam. Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah adalah peristiwa penting yang mengajarkan nilai keberanian, pengorbanan, dan persatuan. Melalui hijrah, Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat yang adil dan beriman di Madinah, yang menjadi model peradaban Islam. Hijrah mengajarkan umat Islam untuk selalu berjuang dalam menegakkan kebenaran meskipun harus menghadapi tantangan. Baik, jadi itulah tadi sedikit pemaparan materi kita hari ini tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, jadi kalian tadi sudah menyaksikan video tentang peristiwa hijrahnya Nabi. Selanjutnya tadi Bapak sudah menyampaikan sedikit ulasan mengenai hijrahnya Nabi ke Madinah. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, baik.
Masih ingat kelompoknya? Masih ingat? Baik. Selanjutnya silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, silakan. Saya kasih waktu, silakan bergabung. Dirapatkan mejanya, terus kursinya diangkat. Ya, bergabung ya. Baik, untuk kelompok A silakan ditulis ya. Jadi ditulis di buku masing-masing ya. Nanti dituliskan hasil diskusinya di lembar tugasnya ya. Oke, berikutnya ini lembar tugasnya silakan ditulis di buku masing-masing ya. Silakan didiskusikan, baru ditulis jawabannya ya. Ya, di buku. Silakan dikerjakan. Sama-sama ini gitu ya. Ini yang mau distraksi sebenarnya. Ya. Silakan cari buku. Ya. Yang bukunya boleh baca. Silakan dikerjakan. Ya terusnya. Iya ya.
Bagian 1. Memahami masalah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah ancaman keselamatan dan tekanan psikologis akibat penganiayaan kaum Quraisy yang membuat dakwah Islam tidak dapat berkembang di Makkah. Bagian 2. Menyelidiki informasi. Alasan hijrah. 1. Penganiayaan fisik dan mental yang terus meningkat dari kaum Quraisy. 2. Kehilangan dukungan dari paman Nabi Abu Thalib yang wafat. 3. Kesepakatan dari penduduk Yasrib Madinah yang siap melindungi dan menerima ajaran Islam. Tantangan hijrah. 1. Dikejar oleh pasukan Quraisy yang berniat menangkap atau membunuh Nabi. 2. Kondisi medan yang panas dan tandus selama perjalanan. 3. Kesulitan mendapatkan perbekalan dan tempat berlindung. Peristiwa penting. 1. Perjanjian dengan penduduk Madinah untuk saling membantu dan melindungi piagam Madinah. 2. Memperkuat persaudaraan antara Muhajirin pendatang dari Makkah dan Ansar penduduk asli Madinah. Bagian 3. Mengenali hikmah satu keteguhan hati dalam mempertahankan keamanan meskipun menghadapi ancaman. 2. Pentingnya solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama muslim. 3. Kekuatan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun komunitas yang ingat dan bersatu. Bagian 4. Kesimpulan atau jawaban masalah. 3. Menjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam karena menandai terbentuknya negara Islam pertama di Madinah, tempat umat muslim dapat hidup dan beribadah dengan aman serta menyebarkan ajaran Islam secara lebih luas. Demikian hasil presentasi kami. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 1. Memahami masalah atau dilema yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah tekanan dan penganiayaan yang semakin keras dari kaum Quraisy di Mekah yang mengancam keselamatan mereka dan menghalangi perkembangan dakwah Islam. Bagian 2. Menyelidiki informasi. Alasan hijrah. 1. Kaum Quraisy semakin keras menindas umat Islam di Mekah. 2. Dakwah Islam sulit berkembang karena penolakan dan permusuhan penduduk Mekah. 3. Adanya undangan dari penduduk Yasrib atau Madinah yang siap menerima ajaran Islam dan melindungi Nabi serta para sahabat. Tantangan hijrah. 1. Ancaman dari kaum Quraisy yang berencana membunuh Nabi Muhammad. 2. Perjalanan panjang dan berat melewati gurun pasir yang berbahaya. 3. Harus bersembunyi di gua untuk menghindari kejaran kafir Quraisy. Peristiwa penting. 1. Singgah di Kuba dan mendirikan Masjid Kuba sebagai masjid pertama dalam sejarah Islam. 2. Membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat Islam di Madinah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Nur Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagian 3 menganalisis hikmah. 1. Kekuatan iman dan takwa kepada Allah menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi ujian. 2. Pentingnya kebersamaan dan persaudaraan seperti antara Muhajirin dan Ansar. 3. Strategi dan perencanaan yang matang dalam menghadapi situasi sulit.
Bagian 4, kesulitan jawaban masalah. Hijrah merupakan titik balik penting dalam dakwah Islam karena menjadi awal terbentuknya masyarakat Muslim yang mandiri dan berdaulatan di Madinah. Melalui hijrah, Islam berkembang lebih luas dan mendapat perlindungan yang lebih baik. Demikianlah tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok ya. Kita beri aplaus dulu. Jadi hasil dari diskusi tadi itu sudah memberikan sedikit gambaran ya bagaimana bisa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi sudah tahu ya alasannya Nabi hijrah ke Madinah kenapa? Karena selalu mendapat siksaan atau gangguan dari Quraisy. Yang kedua adalah karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Selanjutnya untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengucapkan yang pertama terima kasih kepada anak-anakku semua atas partisipasinya yang sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Terus selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita akan menyampaikan hikmah dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi untuk materi peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah itu bukan hanya sekedar hijrah saja atau berpindah tempat ya, tetapi itu merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi meninggalkan kampung halamannya untuk pindah ke tempat yang baru yaitu Madinah untuk memulai membangun kemajuan Islam ya. Jadi di Madinah Nabi membangun Islam menjadi lebih besar ya dan berkembang dibandingkan yang Nabi lakukan di Makkah. Jadi ini mengajarkan juga kita dalam kehidupan sehari-hari agar tidak gampang menyerah ya, selalu berusaha. Apapun kondisinya kita tetap berusaha ya. Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai hari ini ya. Baik, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.